Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Yatno dalam pembahasan soal-soal PPKN kelas 8 anak-anak semuanya ya. Untuk kali ini mudah-mudahan dapat membantu anak-anak semuanya nantinya untuk persiapan mengerjakan penilaian akhir semester 1 dalam pembahasan soal-soal kali ini. Tapi terlebih dahulu marilah kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, dengan kita awali dengan berdoa bersama. Mudah-mudahan pembahasan soal-soal kali ini dari awal sampai akhir akan berjalan lancar dan anak-anakku semuanya menjadi tahu materi-materi yang nanti akan dijadikan penilaian akhir semester. Mudah-mudahan bermanfaat dan ada nanti yang materinya dari pembahasan soal kali ini mudah-mudahan bisa membantu mengerjakannya. Lanjut, kita bahas soal-soal kali ini. Soal pertama yaitu istilah Pancasila sudah dikenal sejak zaman Majapahit yang terdapat dalam buku apa? A. Sutasoma dan Negara Kertagama. B. Negara Kertama Karya Majamada. C. Gajah Mada dan Hayam Wuruk. D. Sutasoma tulisan Hayam Wuruk. Nah, ini yang benar adalah jawaban yang A, yaitu Sutasoma dan Negara Kertagama. Next, nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Pancasila sebagai dasar negara. 2. Pancasila sebagai pandangan hidup. 3. Pancasila sebagai sumber. Pancasila sebagai hukum tertulis tertinggi. 4. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Dari pernyataan tersebut di atas yang merupakan kedudukan Pancasila adalah nomor 1, 2 dan 4. Berarti jawaban yang benar adalah di sini yang B ya. Nah, yang B. Jawaban di sini yang B dari pernyataan tersebut yang merupakan kedudukan Pancasila. Ini yang B ini. Yaitu Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai pandangan hidup, dan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Lanjut, nomor 3. Pancasila sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan ini merupakan fungsi Pancasila sebagai A. Pandangan hidup, dasar negara, perjanjian luhur, jiwa dan kepribadian bangsa. Ya jelas, ini yang B, dasar negara sebagai dasar, landasan itu kan dasar, dasar penyelenggaraan pemerintahan dan ketatanegaraan. Nomor 4. Pancasila merupakan kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa yang mulai tumbuh dan berkembang serta terbina sejak lama. Adalah kedudukan Pancasila sebagai A. Moral pembangunan. B. Cita-cita dan tujuan bangsa. D. Dasar negara. Yang C. Dasar negara. Yang D. Pandangan hidup bangsa. Nah, ini yang benar adalah yang D ya, pandangan hidup bangsa. Karena pandangan hidup bangsa itu berawal dari kristalisasi nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang sudah lama mengkristal kemudian menjadi nilai-nilai luhur yang dianut menjadikan pandangan hidup. Ini yang D ya jawabannya. Nomor 4. Nomor 5 selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ya, pernyataan berikut. 1. Mengembangkan sikap tenggang rasa. 2. Tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. 3. Menyerayakan hari besar keagamaan. 4. Mendalami ilmu agama tanpa memikirkan batas usia. Perwujudan pengamalan sila yang pertama dalam kehidupan sehari-hari adalah yang 2, 3, 4. Mana yang 2, 3, 4 ini? Yaitu yang D ya. Nomor 5 itu yang D, 2, 3, 4 ya. Yang D ini jawabannya, ini yang D. Karena yang nomor 1 itu mengembangkan sikap tenggang rasa itu sila yang kedua, pemahaman sila persatu. Nah, yang pertama ini ke-1 itu yang D, yaitu tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama, merayakan hari-hari besar keagamaan, mendalami ilmu agama tanpa memikirkan batasan usia. Lanjut, soal nomor 6.
pernyataan berikut ini. 1. Mengembangkan sikap saling mencintai. 2. Mengembangkan sikap tepo seliro. 3. Mengembangkan rasa persatuan. 4. Mengakui persamaan derajat. Pengamalan sila kedua Pancasila terdapat pada pernyataan nomor 1 jelas pengamalan sila kedua kemanusiaan adil mencintai. Kedua, mengembangkan sikap tepo seliro juga ini. Yang ketiga ya persatuan. Ini sila ketiga. 4. Mengakui persamaan derajat sila kedua. Berarti yang 1, 2, 4 mana yang 1, 2, 4? Ya jawabannya yang B 1, 2, 4. Ini nomor 6B ya. 1, 2, 4 yang B ini. Lanjut nomor 7. Keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan merupakan perwujudan sila keselamatan bangsa. Ini yang utama yaitu persatuan Indonesia jawabannya ya. Nomor 8. Dari pernyataan ini pengamalan sila keempat Pancasila ya, kecuali ya, pernyataan ini pengamalan sila keempat Pancasila kecuali yang mana yang bukan pengamalannya, yaitu A. Memecahkan masalah dengan musyawarah jelas pengamalan sila keempat. B. Dengan itikat baik melaksanakan hasil keputusan juga. C. Memasang pendapat pada orang lain. Nah ini 4. Yang D. Menerima hasil musyawarah. Nah ini jelas juga pengamalan sila keempat. Berarti yang C ya nomor 8 ini yang bukan pengamalan sila keempat Pancasila ini, memaksakan pendapat pada orang lain. Nah ini enggak pengamalan tapi justru bertentangan dengan sila keempat ini. Next lanjut nomor 9. Di bawah ini adalah pengamalan sila kelima kecuali ya, pengamalan sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kecuali mana? Suka menabung jelas. Bergaya hidup mewah bukan, ini bertentangan. Yang C bergaya hidup sederhana ya pengamalan. Menghargai hasil karya teman juga pengamalan sila kelima. Jadi yang bukan ini kecuali itu yang bukan ya, berarti yang B ini jawabannya. Bergaya hidup mewah ini bukan pengamalan sila kelima nomor 9. Nomor 10. 3 fungsi pokok Pancasila adalah A. Lambang negara, jiwa bangsa, semboyan hidup. B. Pemersatu, penguat dan pengokoh bangsa. C. Semboyan hidup, tujuan hidup, nilai hidup. D. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara. Ini nomor 10 adalah yang D. Pandangan hidup, ideologi dan dasar negara. Ini 3 fungsi pokok Pancasila yang D. Nomor 11. Aspirasi bangsa Indonesia untuk merdeka lepas dari penjajahan merupakan A. Dalil subjektif. B. Dalil objektif. C. Motivasi spiritual. D. Motivasi real. Nah ini ingin lepas, ini yang A, dalil subjektif. Karena bangsa Indonesia ingin melepaskan subjeknya bangsa Indonesia dari penjajah. Ya. Nomor 12, next lanjut. Nomor 12, perhatikan pernyataan berikut. 1. Negara yang merdeka. 2. Negara yang bersatu. 3. Ini negara yang berdaulat. 4. Negara yang bersejahtera. Cita-cita negara yang terdapat pada alinea kedua dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia terdapat pada pernyataan nomor cita-cita negara Indonesia pada alinea kedua nomor 1 merdeka, 2 yang negara yang bersatu, 3 negara yang berdaulat. Berarti 12 ya, yaitu yang A. Itu yang cita-cita yang terkandung dalam alinea kedua. Negara yang merdeka, berdaulat, bersatu. Nomor 13. Mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilakukan dengan cara A. Mengamandemen isi pasal-pasal Undang-Undang Dasar. B. Melaksanakan yang menguntungkan. C. Melaksanakan isi pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar. D. Mengubah bentuk negara Republik Indonesia. Jawaban yang benar adalah melaksanakan ya, melaksanakan isi pasal-pasal pada Undang-Undang Dasar. Ini pengamalan untuk mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya C. Nomor 14 maaf. 14. Hubungan proklamasi dengan
Alinea ketiga pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah alinea ketiga pembukaan merupakan A. Alasan Indonesia Merdeka, B. Cita-cita negara Indonesia, C. Penegasan terhadap proklamasi, D. Tujuan negara Indonesia. Nomor 14 adalah 14 ini yaitu apa? Penegasan ya. Penegasan terhadap proklamasi hubungannya. Alinea ketiga pembukaan itu. Pembukaan bahwa semua kemerdekaan itu ialah segala bangsa oleh sebab itu maka penjajahan dan seterusnya itu. Isi yang alinea ketiga. Nah, ini penegasan. Alinea ketiga pernyataan kemerdekaan ini penegasan proklamasi. Ya. Nomor 14. Kemudian nomor 15. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Dari kutipan teks proklamasi tersebut memuat hal pokok mengenai A. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, B. Tindakan Indonesia setelah proklamasi, C. Pernyataan berdiri negara Indonesia, D. Tindakan yang kurang hati-hati. Nah, ini yang B. Tindakan Indonesia setelah proklamasi, ini menggambarkan tindakan Indonesia setelah proklamasi, yaitu hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan secara seksama dan dalam tempo yang singkat-singkatnya. 15 adalah B. Iya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.